Nggak kerasa di bulan ini tuh udah bulan suci Ramadan. Jadi aku mau ngucapin selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian, beberapa tips tentang mengatasi bau mulut saat puasa. Seperti yang kita tahu, kalau lagi puasa itu pasti kan perut kosong, jadi gas-gas di lambung itu kan pasti menguap ya kan saat kita ngobrol. Tapi kita bisa menanggulanginya atau menguranginya dengan tips-tips yang aku kasih tahu ini. Sebelumnya aku juga mau ngasih tahu beberapa faktor yang menyebabkan mulut kita bau saat berpuasa. Yang pertama adalah jelas bakteri. Jadi di dalam rongga-rongga mulut kita atau sistem pencernaan kita terdapat banyak bakteri yang menyebabkan tubuh kita memproduksi gas sulfur. Yang kedua yaitu tubuh kita tidak memproduksi gas sapila. Dan terakhir yang ketiga adalah memiliki penyakit diabetes atau MAH. Nah, untuk mengurangi bau mulut saat puasa ini jelas yang pertama adalah menggosok gigi atau membersihkan gigi secara teratur. Sikat gigi pada umumnya kan 2 kali dalam sehari. Biasanya itu pagi hari setelah kita bangun tidur, dan yang kedua sebelum kita tidur yaitu pada saat malam hari. Tapi karena kita puasa pada saat pagi harinya, tentunya kita sikat gigi 2 kali juga. Yang pertama sebelum kita tidur, dan yang kedua setelah kita sahur. Tapi karena jangka waktu kita tidak makan dan tidak minumnya itu lumayan lama, makanya aku merekomendasikan setelah kalian sikat gigi, kalian kumur-kumur. Nah, kumur-kumurnya itu kalian bisa pakai obat kumur atau kalian bisa bikin air rebusan daun sirih. Cara membuat air rebusan daun sirih itu gampang banget. Kalian tinggal siapin aja 2 lembar sampai 3 lembar daun sirih. Terus kalian rebus daun sirih itu dengan 1 gelas air putih. Daun sirih ini kalian bisa cari di pasar-pasar. Biasanya itu yang ngejual daun sirih itu di bagian yang jual bunga-bunga. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan lupa mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin. Untuk gampangnya kalian cukup inget 2 kali 4. 2 kali 4 yang dimaksud adalah 2 gelas saat berbuka puasa, lalu 2 gelas saat menjelang sholat tarawih, 2 gelas saat menjelang tidur, dan 2 gelas saat sahur. Kalau kalian minum air putihnya banyak, ini akan membantu meningkatkan produksi air liur. Tentunya akan mengurangi bau mulut. Yang keempat adalah hindari makanan-makanan yang lengket. Makanan yang lengket dimaksud ini adalah seperti coklat, kue, biskuit, atau permen. Kenapa sih harus menghindari makanan-makanan yang lengket ini? Karena makanan yang lengket ini akan tertinggal di sela-sela mulut kita atau di sela-sela gigi kita, dan ini menyebabkan bakteri berkembang biak. Tentunya akan menyebabkan mulut kita tuh bener-bener bau banget ya kan. Makanya jangan makan makanan yang lengket. Selanjutnya yang kelima adalah, ini jelas pasti kalian tahu banget, hindari makanan-makanan yang baunya sangat menyengat atau tajam seperti durian, rokok, jengkol, pete. Saat puasa ini hendaknya dikurang-kurangin dulu makanan-makanan yang seperti itu. Biasanya saat kita nanti lebaran atau Idul Fitri, pasti kan ada makanan-makanan yang pakai pete, pakai jengkol. Nah, kalian boleh berpesta di saat hari itu ya kan. Karena makanan-makanan yang berbau tajam itu akan tinggal di sela-sela gigi atau di dalam lambung kita itu lama, cukup lama. Makanya itu akan menyebabkan bau mulut pada siang hari saat kita puasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk berolahraga. Nah, olahraga yang dimaksud ini adalah olahraga yang ringan-ringan aja. Karena kan kalau lagi puasa pasti kita lemas. Nah, tapi saat kita lemas, kita juga nggak boleh kebanyakan tidur siang. Karena saat kita tidur siang yang terlalu lama, di dalam mulut kita itu ada gas-gas beracun yang tadi aku udah sebutin di awal. Olahraganya ini kalian bisa juga pergi keluar rumah, terus abis itu kalian kayak jogging-jogging atau jalan-jalan keliling-keliling kampung atau keliling-keliling komplek gitu, ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga. Nah, ini sangat-sangat amat membantu menghilangkan bau mulut pada mulut kita. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengkonsumsi yogurt. Nah, saat puasa kayak gini nih, kita diwajibkan rutin meminum atau memakan makanan yang ada mengandung probiotiknya. Kenapa sih kita harus makan atau minum yang probiotik kayak gitu? Karena probiotik itu membantu melancarkan pencernaan kita. Jadi sisa-sisa makanan atau ampas-ampas makanan itu pasti akan kebuang secara lancar. Karena kan kalau kita lagi puasa pasti nih, aku yakin pasti BAB kalian tuh nggak begitu lancar. Makanya kalian harus
konsumsi yogurt secara rutin. Kalian boleh makan saat berbuka puasa atau sahur. Selanjutnya juga nggak lupa kalian harus banyak makan buah. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu penting banget saat kita lagi berpuasa seperti ini. Kayak yang aku bilang tadi, karena kalau lagi puasa itu kan pasti pencernaan kita tuh nggak begitu lancar, karena kan siklus makan kita juga berbeda. Makanya bagus banget buat kalian banyak makan buah dan sayur, tentunya yang mengandung serat tinggi. Nah guys, segitu dulu tips dari aku. Semoga tips ini membantu. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik like atau jempolnya. Terus kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah tips puasa apa lagi yang kalian pengen tahu dari aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Selamat berpuasa.